Halo audio lovers, ketemu lagi bersama saya Riang. Hari ini kita akan membahas car audio jenis SQL bersama Cowboy dari Audio Creation. Yuk ikutin interview kami hari ini. Ya, audio lovers, sekarang kita udah bareng Cowboy. Mau ngomongin soal SQL yang tadi gue bahas di awal video. Halo Cowboy. Halo Riang, apa kabar? Halo, thank you. Kita boleh buka masker dulu nggak nih? Boleh. Kita buka dulu ya biar ngomong lebih enak ya. Oke. Selamat sore buat teman-teman SQL lovers Nusantara. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Saya Boy dari Audio Creation Jakarta dan juga saya mewakili SQLCC Indonesia. Saya terima kasih nih Riang udah diundang Media Audio untuk sharing-sharing mengenai SQL. Nah, kira-kira apa nih Riang perlu apa ini mesti di-sharing nih kira-kira Riang? Jadi gini Cowboy, kita pengen tahu tuh kalau menurut Cowboy itu SQL tuh apaan sih sebenarnya? Oh gitu. SQL itu kalau dari kita SQLCC ini terbelah dua nih, kita bahas terbagi dua. Satu SQL as a contest audio. SQL contest. Oke. Ya. Yang kedua adalah SQL as a hobby, as a daily use, as a lifestyle. Nah, kita bahas yang mana nih yang hari ini nih? Kita lebih ke lifestyle sih. Lifestyle ya? Iya. Boleh, bisa. Lifestyle berarti gini, kita ngomongin audio, SQL itu pada prinsipnya adalah loud-nya dulu nih. Kalau udah loud, udah pasti masuk kategori SQL, bener nggak? SQL itu kan sound quality loud ya, Betul, ya kan? Jadi kalau misal udah loud, otomatis sudah kita sebut SQL tuh, ya kan? Tinggal seberapa SQ dia, kira-kira seperti itu, bener nggak? Iya. Jadi kalau kita ngomong si SQL yang as a contest, suaranya itu harus balance antara high-nya, mid-nya, low-nya, sub, itu semua harus balance begitu. Nah, tapi kalau kita ngomong as a lifestyle, as a hobby, loud dulu yang penting deh, gitu kan? Loud dulu yang penting deh. Nah, yang penting kedengeran dulu ya suara betul. itu. Nah, makanya ini sebenarnya SQL yang seperti ini cocok banget nih buat para millennials. Iya. Itu para milenial sekarang nih, kalau saya lihat kan hobinya apa ya? Show off, ya kan? Lalu nongkrong gitu ya. Ngumpul mereka, nongkrong, ngumpul. Itu saya rasa kalau mereka bangun mobil di bagasinya itu udah tergolong SQL tuh kalau kita sebut kayak gitu. Nongkrong. Jadi sekarang kalau mereka lebih nongkrongnya kan zaman pandemik nih Om. Kan susah tuh nongkrong. Mending bangun mobil, ngumpul di mana yang tempat yang aman, nongkrong di situ ya mendingan. Bisa juga. Makanya itu berbalik lagi nanti ke dianya itu ya nanti ya. Mau bangun mobilnya kayak gimana, tujuan buat apa kan mereka putusin gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Kalau kita kelas baik dikit nih kok. Dulu lu kenapa sih bisa suka SQL? Waduh, kalau ngomong itu panjang Riang, panjang banget. Jadi saya main begini tuh dari tahun 2002 udah main, ya kan? 2002 udah main. Dulu gayanya kayak gini nih, kayak belakang mobil kita sekarang nih. Kayak begini nih gaya kita nih. Yang istilahnya dibuka, kita geber-geber, kita show off, seneng. Hari itu begitu, ya kan? Dulu. Tapi lama-kelamaan kesini, ya kan? Ya kita ngikutin zaman, ngikutin tren yang as a contest, ya kan? Kontes. Ya kita lama-lama terjun tuh ke dunia kontes gitu. Ya udah, dunia kontes kan itu kan proses ya. Yang dia udah lewat. Nah itu yang kita bikin kita itu buat pembelajaran sampai hari ini kayak gitu. Buat lu tuh yang menarik dari SQL tuh apa sih kok yang bikin lu tarik? Kalau kita ngomongin ke SPL kan kita jelas tuh ada dB yang bisa diukur. Iya. Nah kalau SQL itu menurut lu apa yang bikin menarik gitu loh?
SQL itu menarik karena dia bisa dinikmati sama semua orang, gitu. Jadi kita punya kepuasan sendiri waktu itu bunyi, ya kan? Oh. Itu yang nikmatin kita dan orang lain tuh bisa nikmatin. Kalau bagus, orang lain bilang bagus pasti. Iya. Kalau iya. jelek, nah itu tuh yang bikin lagi gitu kan? Itu yang bikin lu motivasi buat bikin. Oh iya baru, dong, bikin baru, lagi yang coba bagus terus lagi ya. kayak gitu. Kayak gitu yang kira-kira sih. Menurut lu tuh sistem SQL itu perlu mahal nggak sih? Pertanyaannya bagus banget nih. Pertanyaan bagus banget nih. Kalau dibilang mahal, enggak juga ya, enggak juga. Enggak juga. Saya mungkin lebih prefer bilang mix and match, tepat guna, tepat guna. Jadi waktu kita bikin mobil, ini saya jelasin sedikit ya mengenai SQL ya. Jadi kita di audio mobil ini ada yang taunya itu near field sama far field. Nah, apa itu? Bedanya apa? Nah, oke. Near field, it means kita dengar jarak dekat. Contoh di dalam mobil. Oke. Contoh di studio. Itu semuanya itu jarak dekat namanya, ya kan? Tapi kalau yang far field, ini nih, SQL, kan jauh dengarnya ya. Oh, SQL itu didengarnya jauh. Jauh dong, masa kita dengerin di ini nggak mungkin, ya kan? Kita dengerin konser, kan jauh. Itu far field namanya, ya kan? Nah, kalau kita udah pilih SQL, kita tahu far field, berarti kita harus tahu apa barang yang harus masuk dalam sini. Paham nggak? Nah, itu yang saya bilang tadi, tepat guna. Jadi harus tepat sasaran. Jadi awalnya itu mereka harus merencanakan dulu. Ini di belakang nih, mau pakai barang apa? Jangan sampai salah beli. Kadang-kadang ya kalau kita perhatiin teman-teman yang ada sekarang nih ya, kita perhatiin dia taruh misalnya speaker split two way yang di dalam mobil punya, paham? Ya, ya. Ditaruh di belakang, paham? Berbiji-biji. Jadi buang-buang ini ya biaya ya gitu ya. Dia pakai 3 biji misalnya gitu, 3 set, ya kan? Sama kita pakaiin 1 set yang bener-bener buat SQL. Kayaknya lebih efisien yang kedua deh kayaknya sih. Bener gak sih? Iya. Nah itu. Jadi kadang-kadang yang bikin mahal adalah karena kita bikinnya speaker yang salah, dibikin banyak. Ya dong, 1 sekian. Kalau K3 berapa? Iya, mereka cuma ngejar lautnya doang. Karena pikirnya kalau banyak, ya kenceng dong jadinya. Padahal belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Karena sekali lagi, dia diciptakan untuk near field. Untuk jarak dekat, bukan untuk jarak jauh. Basically memang untuk di dalam mobil. Jarak dekat, dengar jarak dekat, seperti itu. Itu kayak gitu. Jadi kita pilih barangnya yang khusus buat far field. Far field. Ya kan, jadi pilih-pilihan itu semua yang menentukan harga nanti. Mahal nggak ya dari situ kan, bener nggak? Dibanding kita beli speaker split 3 set, mendingan 1 tapi loud. Berarti kalau powernya belum, ayo, ya kan? Jadi itu yang bikin mahal. Budget kalau 10 juta bisa nggak kok? 10 juta, as a hobby, as a lifestyle bisa. As a hobby, lifestyle bisa ya? Bisa banget ya. Bisa. Tapi kalau ngomong kontes kita ngomongnya lain lagi nanti ya. Iya. Nah, kalau ngomong lifestyle doang sih, oke lah. Karena tadi yang penting ada loudnya, SQL udah, gitu kan? Tinggal pilih barangnya yang sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Lama nggak sih pengerjaannya kok? Tergantung siapa yang ngerjain. Iya nih, jujur ngomong, beda-beda orang yang ngerjain. Saya perhatiin teman-teman yang di daerah Jawa Timur sana, itu bisa ngerjain cuma 4 hari, 3 hari. Cepet sekali mereka kerja. Ya mungkin karena timnya mungkin yang entahlah gitu kan, kita nggak tahu. Ya kan, tapi cepat sekali mereka kerja gitu kan. Ya mungkin kalau kita di sini mungkin rata-rata kalau saya yang kerja sih paling nggak tuh 2 mingguan kali ya kalau saya kerja ya. Karena emang apa yang harus diperhatiin sih kok pas bangun mobil SQL? Banyak. Kalau saya boleh kasih masukan ya ke teman-teman semua di sini, layout. Penempatan layoutnya speaker tadi itu harus benar dulu gitu. Itu yang harus awal sekali kita gambar, kita rencanain semuanya gitu. Jadi misalnya kita mau taruh speakernya berapa, powernya berapa, misal gitu kan, listriknya bagaimana, segala macam, itu semua harus
layout dari awal apa namanya harus digambar dulu kayak gitu kira-kira. Kalau itu semuanya udah mantap, baru jalan. Baru trial and error ya Betul, kalau. bukan. Jadi nggak trial error, jangan. Enggak. Justru jangan trial error. Kalau trial error berarti kan kita buang-buang waktu. Oh, Kita harus jadi- tahu, makanya tadi bilang layout tadi. Misalnya gini, dulu saya pernah bilang juga ke teman-teman juga bahwa kan bisa kita ngegambar nih, ngegambar orang misalnya gitu kan. Kan nggak mungkin ya hidungnya ada di atas gitu kan, Iya. mata di bawah gitu kan. Ya sama aja dengan SQL. Oke. Jangan tortutor di bawah lah, kan gitu kira-kira. Kan Iya. gitu ya kira-kira ya. Jadi kita bikin benar-benar sebenar mungkin. Tepat gunanya dia itu. Ya, misalnya let's say mau pakai Twitter apa? Twitter Horizon misalnya. Twitter di atas, ya kan? Ada lagi misalnya apa? Mid-range atau mid-bass, silahkan di bawahnya bisa begitu. Ya begitu Oke. kira-kira kan? Iya. Ya, semacam itu. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang kadang saya lihat suka main templok itu bikin susah nyetingnya. Bukannya apa-apa, bisa ya, asal dia rajin, asal dia punya prosesor yang channelnya banyak, powernya banyak, silakan. Tapi ujung-ujungnya mahal, ya kan? Oh, jadi over budget malah nanti Iya, akhirnya ya. betul. Kira-kira sih gitu-gitu yang gampang aja sih sebenarnya sih, ya kan? Dihitung dulu semuanya, digambar dulu, ya kan? Kelistrikan itu penting, Kelistrikan jangan penting. sampai over ya. Jadi maksudnya mentang-mentang kita punya istilahnya subwoofer yang besar misal gitu. Ingat, gara-gara subwoofer besar, kita harus punya power besar. Iya, karena kan kalau nggak powernya nggak gede nggak ngangkat. Betul. shotnya. Gara-gara power besar, kita harus punya aki yang besar. Iya, Paham kan? otomatis. Nah, gara-gara aki yang besar, alternator harus besar. Kan gitu kira-kira kan? Iya. Dan kabelnya besar. Nah, itu yang bikin mahal. Oh. Jadi yang tadi bilang tepat guna, pilihlah yang sesuai dengan kapasitas mobil itu. Oke, Gitu jadi kira yang- begitu. Berapa watt, itu semua. Nah, nanti tinggal dimaksimalin buat boxnya yang benar gitu kan. Boxnya. Iya dong, box subwoofer dihitung ya kan, berapa, box speakernya berapa, itu semua dihitung kayak gitu sih yang kira-kira. Oke, jadi pokoknya bangunan scale tuh sebenarnya nggak mahal, yang penting tepat gunanya ya kok. As a hobby, yes. As a lifestyle, yes. Tepat guna. Kira-kira seperti itu. Audio lovers, itu sedikit perbincangan kita dengan Cowboy. Nanti kita bakal ada video lagi di bareng Cowboy nih buat bahas-bahas barang apa sih yang bagus buat SQL. Jadi sekarang ini kita tutup dulu di sini, Cowboy. Siap, Kita terima ketemu kasih, nanti Riang. minggu depan atau 2 minggu lagi. Thank you. Kita Siap. Thank you. barang-barang apa nih yang ada di mobil ini kurang lebih nih. Gitu ya. Boleh. Boleh Bisa, ya, bisa, Cowboy bisa. ya. Bisa, Nanti bisa, main-main bisa. ke tempat media audio ya. Siap. Thank you, Media Audio. Thank you, Riang. Ya. Oke.